Keluarga Uya Kuya sepertinya tak henti-hentinya mendapat serangan fitnah di jejaring maya. Setelah menjadi korban hoaks hingga rumahnya dijarah habis-habisan, kali ini istrinya kembali menjadi sasaran fitnah dan manipulasi oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dalam video yang beredar, salah satu akun mencomot foto Astrid dengan sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita bertudung hijab tak berdiri ketika semua orang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam video itu tertulis viral, Ibu DPR kok tidak berdiri saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang paling menggiring opini adalah tulisan itu seolah ditegaskan jika wanita itu adalah Astrid, istri Uya Kuya yang tak berdiri dan asyik bermain gawai pintar saat para tamu lainnya berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tak terima dengan fitnahan itu yang jelas-jelas sama sekali tak mirip dengan Astrid, ibu dua orang anak itu langsung mengambil langkah hukum. Langkah itu diambil Astrid lantaran video tersebut membuat reputasinya tiba-tiba hancur. Lantas benarkah pelaku hingga saat ini belum juga menunjukkan batang hidungnya untuk meminta maaf meski proses hukum terus berjalan? Saya kurang tahu, coba tanyakan ke polisi bagaimana. Cuman yang pasti saya tahu adalah saya sudah BAP, saya sudah dipanggil, saya sudah menjadi saksi. Saya tinggal lihat ke depannya, tanyakan polisi bagaimana. Saya itu kan bukan hanya dicemarkan nama baik, tapi kredibilitas saya sudah tercemar. Maka itu saya laporkan, dan itu ada manipulasi data. Ada manipulasi data yang menjerat mereka karena yang terjadi di dalam video itu jelas bukan saya, tapi mereka memanipulasi data, memanipulasi video itu, membuat seolah-olah itu adalah saya. Astrid dan Uya sepertinya tak bisa tinggal diam. Jika sebelumnya saat berita hoaks menyebar hingga rumahnya habis dijarah, Uya dan Astrid memilih diam. Namun untuk kali ini ia gercep langsung melaporkan akun yang telah memfitnahnya. Lantas benarkah jika pemilik akun yang dilaporkan meminta maaf, Uya dan Astrid bakal menarik laporannya? Atau justru keduanya tak peduli lantaran mereka sudah kadung sakit hati dengan fitnahan tersebut? Sesuai hukum, karena jangan ada hal-hal seperti ini lagi, apalagi memprovokasi. Ini kan jelas mereka ingin niatnya memprovokasi. Saya ingin memberikan bukan pelajar ya, sebuah hukum kalau memprovokasi ya seperti ini, memanipulasi data seperti ini. Kalau orang-orang yang pinter sih tahu itu bukan istri saya, tapi masalahnya banyak orang yang pinter tapi cuman kemakan judul doang, dia percaya itu istri saya dan menyebarkan di WhatsApp. Padahal kalau saya mau, saya bisa juga menyebarkan orang yang di WhatsApp juga bisa kenal. Karena WhatsApp itu beredar di kalangan-kalangan elit juga. Dan saya menyesalkan literasi digital masyarakat kita masih sangat rendah. Dan termasuk dari kalangan-kalangan orang-orang yang katanya terpelajar, mereka masih menyebarkan video-video yang jelas-jelas hoax. Jika sebelumnya Astrid dan Uya mengalami kerugian besar lantaran menjadi korban hoaks hingga rumahnya dijarah, benarkah langkah hukum yang dilakukan Astrid kali ini dalam rangka tak mau terulang kembali dirinya dan suami dirugikan gara-gara oknum penyebar berita hoaks? Benarkah Astrid juga menutup pintu damai demi efek jerah? Beda halnya kalau memang mereka menjelekkan, tapi ini memanipulasi data. Karena data atau video tersebut itu jelas bukan saya, tapi mereka mengambil foto saya, mengambil data saya untuk dimasukkan, dibuat narasi yang menyatakan itu saya. Tapi dengan adanya kabar seperti ini, kok banyak sekali teman-teman yang men-DM ataupun dari lembaga saya itu menyatakan ini kenapa, ada apa dengan hal ini, dan itu menjadi, dan banyak banget dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dari orang yang men-DM saya menyatakan apakah dengan kata-kata yang tidak baik ini adalah saya. Lita Gading sepertinya tak pernah kehabisan amunisi untuk menguliti seterunya Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Dan yang kini dipertanyakan dan menyindir ihwal Dhani dan Mulan yang bisa duduk di satu instansi.
Tapi sayangnya pertanyaan Lita itu seperti blunder. Bahkan pasangan suami istri itu dinilai Lita tak layak untuk menjadi legislator lantaran tak terlihat kinerjanya. Targetnya harus tahu diri. Kalau dia nggak kompeten, keluar. Gitu aja. Ya, kita nggak usah terlalu kasar, tapi dia harus tahu diri aja. Manusia itu harus tahu diri, harus punya sadar diri dan introspeksi diri. Itu manusia. Kalau mereka tidak punya rasa itu, ya nggak usah jadi manusia. Tak sampai di situ, Lita juga mencurigai Mulan yang saat ini tengah mengerjakan tesis S2. Bahkan Lita curiga jika ada beberapa tahapan yang tak dilalui Mulan dalam proses menjalankan studi S2-nya. Benarkah Lita dendam kesumat karena 2 kasus yang dilaporkan Dhani? Lantas bagaimana progres laporan Lita kepada Dhani? Memang karena yang menyangkut Ampan Dhani adalah bagian dari Tidak terpisahkan. tidak terpisahan dari laporan kita ke MK ini. Ya harus kita lawan sih sampai dia nyungsep. Ya kita lihat dulu aja dia apakah benar dari tahapan yang semestinya atau loncat terbang. Kita lihat dong. Kan di situ ada fasilitas negara kan di situ ya, dalam tanda kutip loh ya. Karena yang diakui juga ke saya juga banyak yang ngomong kayak begitu, masalahnya yang saya ditawarin juga, makanya saya bisa ngomong gitu. Udahlah, gampang lah, bla 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 bla. Jangan salah loh ya. Jadi ini melalui jalur yang benar atau tidak? Nah kita lihatin, mau langsung S3 juga bisa. Kenapa sih susah amat katanya gitu. Sementara Lita terus menyerang Dhani dan Mulan, pasangan musisi sekaligus anggota dewan ini justru tengah merasakan kebahagiaan usai mengadopsi bayi perempuan yang menggemaskan. Siapa sosok bayi yang diangkat Dhani dan Mulan? Mengapa terkesan tiba-tiba dan dadakan? Apa kata Dhani soal kehadiran bayi mungil di keluarga mereka? Ya nggak apa-apa, kan emang mau ini apa, supaya nggak sepi di rumah. Oh, Siti Aminah namanya. Benarkah Dhani dan Mulan gelar acara akikah spesial untuk bayi yang diketahui bernama Siti Aminah tersebut di Solo hingga mengundang keluarga keraton? Tamunya kemarin putra-putrinya itu Pak Gubernur 12 di keraton tuh kemarin. Ya itu adatnya keraton lah. Adatnya keraton. Di tempat terpisah, nama Dr. Oki Pratama yang belakangan jadi sorotan usai menjadikan Wardatina Mawa brand ambasador mendadak bungkam 1000 bahasa. Saat ditanya dirinya yang terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pengusaha skincare Henny Sagara. Benarkah diamnya Oki lantaran laporan Henny sudah naik sidik? Padahal Oki juga diketahui melaporkan Henny Sagara dan suaminya terkait dugaan teror karangan bunga yang dialamatkan padanya. Saya tidak mau membahas tentang masalah lain. Saya no comment, tanya pengacara saya aja ya. Terima kasih. Oh iya, harusnya begitu. Kalau merasa tidak bersalah, harusnya muncul dong. Harusnya muncul, memberikan keterangan, tidak perlu khawatir, menyampaikan apa adanya. Jangan malah membuat membuat masalah menjadi lebih keruh. Artinya dengan membuat laporan polisi yang ada. Tak hanya itu, nama Oki juga sempat panas lantaran disebut jadi dalang kasus pemerasan yang menjerat nama Nikita Mirzani, sahabatnya dengan Reza Gladys. Perkara ini cepat selesai, cepat terungkap siapa pelakunya, siapa berperan apa, sehingga ke depan apa yang disampaikan Dr. Oki bukan suatu yang dianggap sebagai hoaks.